Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Sen dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Grafika Komputer dan pengampu Bapak Catur Nugroho Eskom Memkom. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek UAS kami yang berwujud 3D Geometri, sebuah program visualisasi interaktif bentuk-bentuk tiga dimensi yang dibangun menggunakan bahasa C++ dengan library OpenGL, dan proyek ini dikerjakan oleh saya sendiri, Hakri Alami, bersama rekan saya Indra Yogi Prasetya dan N. Hamzah. Program ini adalah aplikasi desktop berbasis C++ yang memanfaatkan OpenGL melalui library Glut untuk merender satu objek 3D pilihan pengguna dalam satu waktu. Program ini dilengkapi dengan cahaya model sederhana, rotasi otomatis maupun manual, serta HUD atau heads up display berupa teks yang menampilkan status program secara langsung. Dari sisi teknologi, kita menggunakan C++ 17 sebagai bahasa pemrograman utama, OpenGL sebagai API grafis untuk prosesor 3D, dan Glut untuk manajemen Windows serta event input seperti keyboard dan mouse. Selanjutnya kami akan menjelaskan fungsi drawShape. Fungsi ini bekerja dengan prinsip sederhana, satu tombol angka untuk satu bentuk. Ketika pengguna menekan tombol 1 sampai 9, nilai variabel GShape akan berubah. Lalu fungsi drawShape akan memanggil fungsi bawaan Glut yang sesuai, seperti Glut Solid Cube atau Glut Solid Shape hingga Glut Solid Teapot. Sebagai contoh, menekan tombol 1 akan memanggil Glut Solid Cube untuk menampilkan kubus. Tombol 2 memanggil Glut Solid Shape dengan resolusi 48x48 untuk bola, dan seterusnya hingga tombol 9 menampilkan objek teapot klasik menggunakan Glut Solid Teapot. Total ada 9 bentuk yang bisa dieksplorasi melalui dari bentuk dasar seperti kubus dan rak hingga bentuk yang lebih kompleks seperti dodecahedron dan isohedron. Program ini menyimpan seluruh kondisi dalam variabel global yang dibaca dan diubah oleh semua fungsi utama, baik itu display, keyboard, mouse, maupun timer. Variabel GShape bertipe integer, menyimpan X bentuk yang sedang aktif dimulai dari 0 untuk cube hingga 8 untuk teapot. Variabel rots dan roti bertipe float, menyimpan rotasi maupun rotasi manual pada sumbu X dan Y dengan nilai awal 20 derajat dan min 30 derajat. Zoom mengatur jarak kamera lewat translasi sumbu Z dengan nilai awal min 7. Gspin menyimpan udut tambahan untuk rotasi otomatis. Ada juga dua variabel boolean atau spin yang menentukan status rotasi otomatis, bisa ditoggle dengan tombol A, dan fungsi bright wireframe yang menentukan mode render solid atau garis.
Ditogel dengan tombol S. Terakhir Gewin dan Bin H menyimpan ukuran jelas saat ini, yaitu 800 x 600 pixel. Untuk fungsi display adalah jantung dari proses rendering yang dipanggil berulang oleh Glut seperti kali layar perlu digambar ulang. Fungsi ini terdiri dari 6 langkah utama. Pertama, GL clear untuk membersihkan color buffer dan deep buffer. Selanjutnya GL density untuk mereset matrix model view ke posisi identitas. Ketiga, program menerapkan translate dengan rotate berdasarkan nilai gsum, gerots, dan gerote, gerot x dan gerot y, ditambah gspin untuk rotasi otomatis. Keempat, GL polygon mode untuk menentukan apakah objek gambar dalam mode solid dengan GL fill atau wireframe dengan GL line. Fungsi draw shape dipanggil untuk menggambar objek 3D sesuai shape yang aktif. Dan yang terakhir, draw overlay menggambar HUD teks, kemudian buffer ditukar ke layar lewat proses swap buffer sehingga hasil akhirnya terlihat oleh pengguna. Untuk membuat objek terlihat realistis, kami menerapkan pencahayaan model Pong melalui fungsi init lighting. Fungsi ini disiapkan sekali di awal program dengan mengatur GL light 0 yang memiliki 3 komponen cahaya klasik. Komponen ambient dengan nilai 0,20 di setiap kanal RGB memberikan cahaya latar yang merata ke semua sisi objek. Komponen diffuse dengan nilai 0,90 mempresentasikan cahaya utama dari arah sumber lampu. Komponen spekular dengan nilai 1,00 menghasilkan kilau tajam pada titik pantul cahaya. Posisi lampu sendiri diatur pada koordinat 2, 4, dan 5, yaitu di sisi kanan atas depan objek. Cahaya ini kemudian dipasangkan dengan material objek yang memiliki warna dasar oranye hangat dengan nilai RGB 0,95, 0,45, dan 0,20 melalui GL ambient and diffuse, ditambah nilai sininess sebesar 80 dan spekular 1,0 sehingga permukaan objek tampak memantulkan cahaya secara realistis. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian input pengguna, yaitu bagaimana pengguna berinteraksi dengan program ini melalui keyboard dan mouse. Untuk keyboard ada beberapa kontrol utama. Tombol angka 1-9 digunakan untuk mengganti bentuk objek yang ditampilkan. Tombol S digunakan untuk toggle antar mode solid dan wireframe. Tombol A untuk mengaktifkan atau menonaktifkan rotasi otomatis. Tombol R untuk mereset posisi dan rotasi ke keadaan awal. Dan tombol key atau escape untuk keluar dari program. Selain itu, tombol panah atas bawah kiri kanan ini digunakan untuk rotasi manual pada sumbu X dan Y. Untuk mouse scroll ke atas akan melakukan zoom mendekat dengan menambah nilai G_zoom sebesar 0,5. Sedangkan scroll ke bawah akan menjauh dengan mengurangi nilai yang sama. Nah, jadi untuk setiap input yang terima akan langsung memanggil fungsi glut post redisplay sehingga perubahan yang dilakukan pengguna ini bisa langsung terlihat pada frame berikutnya tanpa adanya delay. Oke, selanjutnya adalah di sini fungsi made ini sebenarnya tidak melakukan banyak hal secara langsung. Tugasnya hanya menyiapkan window, lalu mendaftarkan sejumlah fungsi callback. Setelah itu, Glut lah yang akan memanggil fungsi-fungsi tersebut sesuai dengan event yang terjadi. Nah, ada beberapa
callback yang didaftarkan. Pertama, GLUT display func yang terhubung ke fungsi display yang bertugas menggambar ulang layar setiap frame. Yang kedua ada GLUT reshape func terhubung ke resize dipanggil saat ukuran jendela berubah. Ketiga, GLUT keyboard func terhubung ke keyboard untuk menangani tombol karakter yang ditekan. Yang keempat, GLUT special func terhubung ke special khusus untuk tombol panah. Yang kelima, GLUT mouse func terhubung ke mouse untuk menangani klik atau scroll mouse. Dan terakhir, GLUT timer func dengan interval 16 mili-detik terhubung ke fungsi timer yang berjalan berulang untuk mencapai sekitar 60 fps. Nah, setelah semua callback ini didaftarkan, program akan memanggil GLUT main loop yang berfungsi menunggu dan mendistribusikan semua event tadi selama program berjalan. Oke, di sini untuk konfigurasinya compiler yang digunakan adalah G++ dengan flag sebagai berikut. Untuk optimisasi, nah program ini juga menggunakan library eksternal yaitu framework OpenGL dan GLUT yang merupakan framework bawaan dari sistem macOS. Nah, target hasil compile-nya bernama Geometry 3D. Nah, untuk menjalankannya ada beberapa perintah yang bisa digunakan. Perintah make digunakan untuk melakukan kompilasi sehingga menghasilkan file geometri 3D. Perintah make run akan melakukan kompilasi sekaligus langsung menjalankan programnya. Jika file geometri 3D ini sudah ada, kita juga bisa langsung menjalankannya dengan perintah ./geometry 3D. Dan terakhir, perintah make clean digunakan untuk menghapus seluruh file hasil dari build-nya. Oke, selanjutnya berikut adalah hasil dari program setelah dikompil dan dijalankan. Oke, alurnya dimulai dari main yang kemudian melakukan setup jendela dan pencahayaan. Setelah itu program mendaftarkan seluruh callback yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian program masuk ke GLUT main loop dan dari situ fungsi display akan mulai menggambar objek. Nah, jadi setelah loop ini aktif, program bekerja sepenuhnya berbasis event. Artinya setiap input dari keyboard, mouse maupun timer akan mengubah variabel global yang ada di program. Lalu fungsi display ini akan menggambar ulang objek sesuai dengan kondisi terbaru dari variabel-variabel tersebut. Nah, proses ini berulang ya terus-menerus hingga pengguna menekan tombol Q untuk keluar dari program. Nah, keseluruhan proyek ini terdiri dari file main.cpp dan makefile yang menghasilkan program 3D geometri berbasis OpenGL dan GLUT. Oke, selanjutnya untuk penjelasan dan demo dari aplikasinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan program yang telah kami buat untuk aplikasi 3D geometri ini. Kami membuat program ini menggunakan bahasa C++. Pertama-tama yang kami lakukan adalah memanggil beberapa library yang akan digunakan seperti GLUT, kemudian ada CMath, kemudian ada stdio, stdlib, dan string. Setelah itu kami membuat beberapa global variable atau variable global seperti shape name, shape count, g-shape, g-rotation x, rotation y, zoom, spin, auto spin, wireframe, dan windows width dan height. Setelah itu di sini ada beberapa fungsi untuk menampilkan draw shape atau untuk menggambar bentuk. Sini kami menggunakan beberapa bentuk yang terdapat pada library GLUT, yaitu seperti cube, sphere, cone, torus, tetrahedron, octahedron, dodecahedron, icosahedron, dan tripod. Nah, di sini juga ada fungsi draw overlay. Draw overlay ini berguna untuk menampilkan atau menggambar tampilan informasi yang dibutuhkan seperti untuk mengetahui bentuk apa saat ini yang sedang ditampilkan, atau ada mode, ada rotasi, dan sebagainya. Kemudian ada fungsi display. Nah, display ini untuk fungsi utama penggambarnya ya. Di sini ada GL clear, yaitu untuk membersihkan tampilan layar atau gambar yang tersedia di layar. Kemudian ada load identity yang nantinya untuk meng-load si matrix modelnya. Kemudian ada fungsi draw shape yang telah kita buat tadi. Fungsi draw shape ini nanti yang menggambar bentuk yang kita pilih. Kemudian overlay untuk menggambar tadi tampilan informasi. Kemudian ada resize, ini untuk resize jendela window dari aplikasinya. Kemudian ada keyboard, nah ini untuk bind keyboard agar bisa digunakan dalam aplikasinya. Kemudian ada function spesial juga
untuk rotation ya, ini untuk panah tadi ya, panah rotasi tadi. Kemudian ada mouse juga. Ini ada timer ini berfungsi sebagai timer untuk auto spin tentunya. Dia sebanyak di sini 16 ya, 16 ms. Kemudian ada init lighting ya untuk pencahaya, setup pencahayaannya. Kemudian kita ke fungsi mainnya dari aplikasinya. Di sini mainnya itu kita inisiasi glute-nya dulu, kemudian display mode, kemudian window size-nya. Nah, setelah itu glute untuk create window-nya yang berjudul 3D Geometry OpenGL glute. Nah, setelah itu kita setup pencahayaannya menggunakan init lighting tadi. Kemudian setup display-nya menggunakan fungsi display tadi, reshape-nya juga menggunakan resize tadi. Keyboard juga menggunakan fungsi keyboard yang telah kita buat tadi, serta spesialnya dan mouse-nya juga. Nah, dan untuk glow timernya untuk auto spin tadi yang sudah kita setup di timer tadi. Setelah itu kita ke main loop-nya. Baik, kita langsung saja mendemokan hasil dari codingan program ini. Sini saya menggunakan Mac ya, karena saya tidak punya compiler dan tidak bisa menjalankan Visual Studio, jadi saya harus mencari compiler untuk C++-nya. Tahan saja. Ini sudah keluar untuk aplikasinya ya. Nah, di sini ada bentuk cube ya, di sini jelas untuk cube, dan ini modenya ada mode solid dan rotasinya otomatis. Nah, kita tes satu-satu ya untuk bentuknya ya. Ada sphere, ada cone, ada torus, ada tetrahedron, ada octahedron, dodecahedron, icosahedron, dan tripod. Nah, untuk modenya ini ada dua ya. Yang pertama tadi kita buat sebagai solid ya, defaultnya. Kemudian ada mode wireframe-nya juga seperti ini, mode wireframe-nya sebagai bentuknya. Kemudian rotasi otomatis kalau kita matikan ya akan jadi manual, dan kita bisa menggunakan panah untuk rotasinya seperti itu. Oke, sekian presentasi hasil program yang telah kami buat untuk ujian akhir semester kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.